Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Lebiska, NIM B1B1220055, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dosen pengampung Pak Alfa Beriansyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Presiden dan Menteri. Yang pertama yaitu sejarah Presiden dan Menteri. Sejarah Presiden dan Menteri dalam pemerintahan nasional Indonesia dapat dilihat dari berbagai periode sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama yaitu di era kolonial Belanda. Pada era ini, Indonesia merupakan jajahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Tidak ada presiden atau menteri dalam pemerintahan nasional ini pada masa ini karena Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua yaitu di era kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari jajahan Belanda. Pada masa ini, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Mereka membentuk pemerintahan sementara dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang kemungkinan berganti nama menjadi Pemerintahan Republik Indonesia PRI. Namun karena kondisi politik yang kompleks dan konflik dengan Belanda, sistem pemerintahan yang ada pada masa ini belum stabil. Era demokrasi parlementer. Pada tahun 1949, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi parlementer dengan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem ini, pemerintahan adalah kepala negara dan menteri merupakan anggota parlemen yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun sistem ini tidak berjalan lancar dengan mengalami banyak perubahan hingga akhirnya dihapuskan pada tahun 1959. Yang keempat, era demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, sistem pemerintahan diubah menjadi demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno sebagai presiden. Dalam sistem ini, menteri menjadi anggota kabinet yang dipilih oleh presiden dan tidak lagi berasal dari parlemen. Namun sistem ini juga menghadapi banyak kontroversi dan ketegangan politik yang akhirnya berujung pada peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 yang mengakhiri era demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu masa ke masa presiden dan menteri. Yang pertama, era Presiden Soekarno. Era perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada era ini tercatat ada 8 kabinet yang pernah membantu Presiden Soekarno sebagai berikut. Kabinet Presidensial 2 September tahun 1945 sampai 14 November tahun 1945. Pimpinan kabinetnya adalah Soekarno selaku presiden. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 21 orang. Yang kedua, Kabinet Syahrir I pada 14 November tahun 1945 sampai 12 Maret 1946. Pimpinan kabinetnya adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 17 orang. Yang ketiga, Kabinet Syahrir II pada 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Pimpinan kabinetnya adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 25 orang. Yang keempat, Kabinet Syahrir III 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Pimpinan kabinetnya adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang. Selanjutnya, Kabinet Amir Syarifuddin I pada tahun 1947 3 Juli sampai 11 November 1947. Pimpinan kabinetnya adalah Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang. Yang terakhir yaitu Kabinet Amir Syarifuddin II 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Pimpinannya kabinet adalah Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 37 orang.
Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Pimpinan kabinetnya adalah Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 17 orang. Kabinet darurat pada 19 Desember tahun 1948 sampai 13 Juli 1949. Pimpinan kabinetnya adalah Syafruddin Prawinegara selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 12 orang. Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Pimpinan kabinetnya adalah Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya yaitu sebanyak 19 orang. Selanjutnya, era demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Pada era ini tercatat ada 9 kabinet yang pernah membantu Presiden Soekarno, yaitu Kabinet Susanto. Pimpinan kabinetnya adalah Susanto Tirtoprodjo selaku penjabat sementara Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 10 orang. Kabinet Halim. Pimpinan kabinetnya adalah Abdul Halim selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 15 orang. Kabinet Natsir. Pimpinan kabinetnya adalah Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 18 orang. Kabinet Sukiman Suwirjo. Pimpinannya kabinetnya adalah Sukirman Wirjoatdojo selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 20 orang. Kabinet Wilopo. Pimpinannya kabinetnya adalah Wilopo selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 18 orang. Kabinet Ali Sustromijojo. Pimpinannya kabinetnya adalah Ali Sustromijojo selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 20 orang. Kabinet Burhanuddin Harahap. Pimpinan kabinetnya adalah Burhanuddin Harahap selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 23 orang. Kabinet Ali Sustromijojo. Pimpinan kabinetnya adalah Ali Sustromijojo selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 25 orang. Kabinet Djuanda. Pimpinan kabinetnya adalah Djuanda selaku Perdana Menteri. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1968. Pada era ini, semua kabinet dipimpin oleh Soekarno selaku Presiden atau Perdana Menteri, kecuali 2 tahun terakhir, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Kabinetnya dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tercatat ada 9 kabinet di era ini, yaitu Kabinet Kerja 1, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 33 orang. Kabinet Kerja 2, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 40 orang. Kabinet Kerja 3, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 60 orang. Kabinet Kerja 5, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 66 orang. Kabinet Dwi Karjo 1, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 110 orang. Kabinet Dwi Kora 2, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 132 orang. Kabinet ini merupakan kabinet yang paling banyak memiliki anggota sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Kabinet Dwi Kora 3, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 76 orang. Kabinet Ampera. Pimpinan kabinetnya adalah Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 31 orang. Dan terakhir yaitu Kabinet Ampera 2. Pimpinan kabinetnya adalah Jenderal Soeharto selaku penjabat sementara Presiden. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Yang kedua, era Presiden Soeharto. Kabinet Pembangun 1, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Kabinet Pembangun 2, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Kabinet Pembangun 3, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang.
Kabinet Pembangun 4, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 42 orang. Kabinet Pembangun 5, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 44 orang. Kabinet Pembangun 6, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 43 orang. Kabinet Pembangun 7, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 38 orang. Yang ketiga, era Presiden B.J. Habibie. Nama kabinet di era Presiden Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 37 orang dan dipimpin langsung oleh B.J. Habibie selaku presiden. Yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid. Nama kabinet di era presiden ini adalah Kabinet Persatuan Indonesia. Masa kinerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober 1999 hingga 9 Agustus 2001. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 36 orang dan dipimpin langsung oleh Abdurrahman Wahid selaku presiden. Yang kelima, era Presiden Megawati Soekarno. Nama kabinet di era Presiden Megawati Soekarno adalah Kabinet Gotong Royong. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 19 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 33 orang dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarno Putri selaku presiden. Yang keenam, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2014. Selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua yaitu Kabinet Indonesia Bersatu II. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh, era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai 2019 dan tahun 2019 hingga saat ini. Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Kerja. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Jokowi. Kabinet Indonesia Maju. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dipimpin langsung oleh Joko Widodo. C. Kekuasaan Presiden dan Menteri. Presiden beserta para menteri negara dalam pengolahan kekuasaan negara memanglah kekuasaan eksekutif. Tentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan Kementerian Negara berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Kabinet Menteri. Pembentukan Kabinet Menteri oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun Kabinet Menterinya yang akan membantu dalam menjelaskan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua penjabat di bawah presiden adalah para pembantunya. Jika kepemimpinan atau kekuasaan bersifat hierarkis dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. D. Masa jabatan presiden dan menteri. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hagwe, salah satu unsur pemerintahan presidensial yaitu presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap tidak saling menjatuhkan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun
telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 sejak sebelum perubahan atau amandemen. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Demikian bunyi pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Sedangkan setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pasal 7 mengalami perubahan dengan mencantumkan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah dimulai sejak Orde Reformasi dengan dikeluarkannya amandemen pertama Undang-Undang 1999. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Demikian bunyi hasil amandemen pertama Undang-Undang 1945 pasal 7. Pengisian jabatan Presiden dan Menteri. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan Presiden diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 1945. Presiden dapat digantikan dalam masa jabatannya bila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan kewarganegaraan dan juga dikarenakan di impeachment adanya presidensial akan mencenderai semangat sehingga karena ketentuan ini akan menjadikan pengisian jabatan Presiden memiliki hubungan kausalitas terhadap parlemen. Arti pengisian jabatan Presiden diperlukan dukungan jumlah suara kursi di parlemen. Mengingat sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai yang sulit dimungkinkan ada partai dengan suara mayoritas, menjadikan setiap partai dalam mewujudkan calon presiden melakukan koalisi dengan berdasarkan perolehan kursi parlementer. Pasca pemilihan dan pelantikan presiden, lazimnya agenda selanjutnya adalah pengisian jabatan menteri. Jabatan menteri merupakan jabatan yang bersifat strategis dalam birokrasi negara. Hal ini disebabkan dalam teori hukum administrasi negara pembentukan struktur negara. Kementerian negara mencerminkan bidang atau urusan pemerintahannya wajib diselenggarakan oleh negara dalam periode kabinet tertentu. Dengan kata lain, bidang urusan pemerintahan dalam masa periodisasi kepemimpinan presiden terpilih harus dapat dibagi habis dan tercantum dalam struktur kementerian negara. Yang terakhir, pemberhentian jabatan presiden dan menteri. Presiden tidak dapat dihentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat dihentikan dengan melalui proses impeachment yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang 1945. Pasca perubahan impeachment, pendakwaan lebih sering diartikan sebagai tuntutan. Pemberhentian presiden merupakan kewenangan dan fungsi dari lembaga legislatif. Pasal 7A Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden yaitu presiden dan wakil presiden dapat dihentikan dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut dengan kata dan atau menunjukkan bahwa wakil presiden dapat diberhentikan secara terpisah dengan presiden sendiri. Pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja, baik karena alasan politik, kinerja, dan tidak memuaskan atau alasan lain yang dianggap relevan oleh presiden. Pemberhentian menteri oleh presiden harus berdasarkan evaluasi kerja. Menteri juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya atas alasan pribadi, politik, atau kinerja yang tidak memuaskan. Pengunduran diri menteri biasanya dilakukan kepada presiden dan presiden dapat menerima atau menolak pengunduran diri tersebut. Kesimpulan, pemerintahan nasional yang melibatkan presiden dan menteri melibatkan sejarah, masa ke masa, kekuasaan, masa jabatan, pengisian jabatan, dan pemberhentian jabatan yang kompleks pada suatu negara. Perubahan dalam sistem pemerintahan, proses pengisian dan pemberhentian jabatan, serta peran dan tanggung jawab presiden dan menteri dapat memiliki konsekuensi. Peran dan tanggung jawab presiden dan
menteri dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap stabilitas dan kontinuitas pemerintahan sebagai negara. Selain itu, penting untuk memahami bahwa hubungan antara presiden dan menteri dalam pemerintahan nasional sangat berpengaruh terhadap dinamika politik, pengambilan kebijakan, dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Kejelaskan peran, tanggung jawab, dan batasan kekuasaan antara presiden dan menteri sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat, meminimalkan konflik kepentingan, dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel bagi rakyat. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang presiden dan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.